Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiko Pale. Saya berasal dari kelas 5C akuntansi yang diampu oleh dosen Bapak Supriyono. Sini saya akan menjelaskan proposal usaha yang telah saya buat, yaitu Matrix Accessories Custom Case Handphone. Di sini saya akan jelaskan latar belakang kenapa saya memilih produk ini. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang, teknologi sudah sangat maju dan berkembang. Salah satu teknologi tersebut adalah handphone. Handphone adalah salah satu teknologi yang sangat populer pada masyarakat zaman sekarang, karena fungsinya yang banyak dan terutama mudah dibawa kemana-mana. Karena itulah, handphone menjadi salah satu teknologi yang sangat populer. Seiring kepopuleran handphone itu tersendiri, ternyata juga berpengaruh kepada produk yang berkaitan dengan handphone. Yaitu salah satunya adalah aksesoris case handphone, yang berguna untuk melindungi handphone dari adanya benturan dan goresan. Aksesoris case handphone yang dulu hanya berguna melindungi handphone dari adanya benturan dan goresan, pada saat ini menjadi tren yang baru bagi anak-anak muda dengan menggunakan aksesoris custom case, yaitu di mana dibuat dengan gambar, foto, atau tulisan yang diminta oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan konsep usaha dari usaha yang saya akan buat. Usaha atau bisnis yang saya pilih adalah bisnis aksesoris custom case handphone. Usaha ini bergerak di bidang aksesoris. Dalam usaha ini, kami memilih berjualan di sosial media, yaitu Instagram. Sehingga nanti di dalam Instagram tersebut akan ditampilkan gambar, foto, atau tulisan di feed atau laman Instagram yang sudah jadi sebagai contoh, sehingga para konsumen dapat memilih contoh-contoh yang telah tersedia. Atau juga para pelanggan atau konsumen dapat meng-custom case handphonenya sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi usaha kami. Yang pertama, visinya adalah menjadikan Matrix Accessories Custom Case Handphone sebagai usaha atau bisnis yang terpercaya oleh pelanggan atau konsumen, dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Selanjutnya, misinya itu adalah yang pertama, menyediakan pilihan gambar, foto atau tulisan yang bervariasi dengan mengikuti tren zaman sekarang. Yang kedua, selalu memberikan produk yang terbaik kepada pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, selalu tepat waktu dalam pengerjaan produk dan dalam pengiriman. Dan yang terakhir, yaitu melayani konsumen atau pelanggan dengan ramah. Selanjutnya, tujuan usaha dari usaha kami itu adalah bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen atau pelanggan atas aksesoris custom case handphone yang sudah menjadi tren pada masyarakat, terutama bagi kalangan anak-anak muda. Selain memenuhi permintaan konsumen atau pelanggan atas aksesoris custom handphone, usaha ini juga memiliki tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru, dan tentu juga untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas usaha atau bisnis aksesoris custom case handphone yang saya jalankan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pemaparan produk. Yang pertama adalah deskripsi produk. Jadi produk yang ditawarkan oleh usaha atau bisnis kami bergerak di bidang aksesoris. Aksesoris custom case handphone ini dapat dibuat sesuai dengan permintaan gambar, foto, atau tulisan dari konsumen atau pelanggan. Tentu juga, kami juga menawarkan contoh gambar, foto, atau tulisan yang telah jadi sebagai referensi pelanggan atau konsumen dalam membeli produk usaha yang kami jalankan. Bisa dilihat ini ada salah satu contoh-contoh yang bisa dilihat. Selanjutnya ada segmentasi produk, yaitu produksi kami bergerak di bidang aksesoris. Kami melihat tren aksesoris handphone ini terutama pada aksesoris custom case handphone terus meningkat, karena kami menilai aksesoris custom case handphone ini dapat digunakan di berbagai kalangan, terutama bagi anak-anak muda, sehingga kami menyasar anak-anak muda sebagai target pasar terbesar kami.
Terus juga kami melihat dari beberapa data yang ada bahwa anak muda merupakan pasar yang paling menjanjikan untuk memasarkan produk ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa toko aksesoris custom case handphone yang sudah berkembang pesat. Salah satu contohnya ada yaitu pada akun @1castore yang kami temukan di Instagram yang telah memiliki pengikut sebanyak 638.000 orang. Berikut adalah screenshot atau tampilan Instagram yang tadi kami temukan. Gambar di atas merupakan usaha atau bisnis One-Case-Store yang sudah berkembang pesat, yaitu menjadi acuan kami dalam memilih produk yang sama, yaitu aksesoris custom case handphone, dan tentunya kami mencoba menawarkan harga dan kualitas yang bersaing dengan toko aksesoris tersebut yang sudah maju dan berkembang pesat agar pelanggan kami tertarik dan produk kami tidak kalah bersaing. Selanjutnya ada proses produksi. Produk yang kami produksi membutuhkan beberapa bahan dan peralatan. Bahan-bahan tersebut kami dapatkan dari pemasok yang telah bekerja sama dengan usaha atau bisnis kami, sehingga kami mendapatkan bahan-bahan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Dan juga peralatan yang dibutuhkan juga kami dapat dari pemasok yang telah bekerja sama dengan usaha kami, sehingga peralatan tersebut didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau juga. Berikut adalah bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengerjaan produk aksesoris custom case handphone kami. Yang pertama bahannya itu ada case blank, terus kedua ada kertas sublim, yang ketiga ada desain gambar. Terus peralatannya ada printer, ada mesin vakum 3 dimensi, ada molding, ada isolasi anti panas, ada cooling mold, dan sarung tangan anti panas. Dalam memproduksi aksesoris custom handphone, kami selalu menjaga standar kualitas pengerjaan produk kami. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan aksesoris custom case handphone produk kami. Langkah pertama yaitu kami membuat gambar desain yang diinginkan konsumen atau pelanggan dan mencetak pada kertas sublim menggunakan printer yang sudah berisi tinta sublim. Yang kedua, kertas sublim dipotong sesuai dengan ukuran case, blank yang dicetak dan direkatkan menggunakan isolasi anti panas. Yang ketiga, langkah ketiga desain yang sudah menempel di case diletakkan pada molding atau alat cetak untuk dipanaskan pada mesin vakum 3 dimensi dengan menggunakan waktu 415 detik dengan suhu 160 derajat Celcius. Selanjutnya adalah langkah keempat, setelah waktu pemanasan selesai, kemudian case yang masih panas didinginkan dengan menggunakan cooling mold dan didiamkan sampai benar-benar dingin. Lalu aksesoris custom case handphone telah jadi. Nah, dalam rincian harganya, setelah kami hitung atas pembuatan produk aksesoris custom case handphone, kami memutuskan untuk memberi harga 30.000 per pieces atau 30.000 satunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kelayakannya. Yaitu pertama, analisis aspek pemasaran. Nah, dalam analisis aspek pemasaran itu ada kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, di zaman teknologi yang sangat berkembang pesat seperti saat ini, handphone sangat digemari oleh masyarakat. Dapat diketahui kita melihat di sekitar kita. Semua orang memiliki setidaknya satu handphone, bahkan ada yang memiliki lebih dari satu. Nah, berkembang teknologi handphone juga mengakibatkan berkembangnya tren aksesoris untuk mempercantik handphone itu tersendiri. Sehingga kami hadir untuk memenuhi hasrat tersebut dengan menggunakan aksesoris custom case handphone kami. Kami yakin setiap konsumen atau pelanggan memiliki rasa bosan ketika melihat hal yang sama dalam kurun waktu yang lama. Sehingga para konsumen akan terus mencari aksesoris yang terbaru atau ingin membuat aksesoris yang mereka inginkan secara terus-menerus agar terlihat modis atau trendy. Sehingga di sini kami selalu menjadikan contoh gambar, foto, atau tulisan yang bervariasi dan terus mengikuti perkembangan zaman di laman Instagram kami. Dan kami juga membuka jasa custom case, yaitu para konsumen dapat meminta gambar, foto, atau tulisan yang mereka inginkan, nanti akan kami buatkan. Selanjutnya, ada segmentasi pasar. Dilihat secara geografis, usaha atau bisnis kami yang kami jalankan lebih ke arah daerah perkotaan, yang selalu mengikuti tren teknologi, terutama handphone.
Juga selalu mengikuti tren fashion sehingga selalu mencocokkan pakaiannya dengan aksesoris case handphone-nya. Dan juga di mana masyarakat daerah perkotaan memiliki sifat konsumtif yang tinggi. Dan dilihat secara demografi, usaha atau bisnis yang kami jalankan sangat cocok di semua kalangan, baik pria maupun wanita, dari remaja hingga dewasa. Terutama kalangan yang sangat mengikuti tren fashion akan selalu mencocokkannya dengan aksesoris case handphone yang mereka miliki. Kemudian dilihat secara psikologis, usaha atau bisnis yang kami jalankan sangat cocok untuk semua kalangan, dari kelas atas hingga kelas bawah, karena kami menawarkan produk kami dengan harga yang sangat terjangkau yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Itu ada target pasar usaha kami yaitu para kalangan remaja, baik pria maupun wanita. Karena pada usia remaja di mana mempunyai keinginan yang sangat tinggi, terutama pada tren fashion, sehingga menyebabkan kenaikan pamor aksesoris, case handphone, yaitu produk yang kami tawarkan. Tetapi, produk kami cocok untuk setiap kalangan, tidak hanya untuk para remaja, melainkan untuk dewasa juga. Dan kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan juga selalu menghadirkan contoh gambar, foto, atau yang bervariasi. Sehingga para pelanggan atau konsumen selalu memberi produk aksesoris cash di usaha kami. Sehingga tersebut akan mengakibatkan loyalitas konsumen ke usaha atau bisnis kami. Dan itu juga yang akan kami pertahankan agar tetap mencapai target pasar yang telah kami tetapkan. Ada nilai tambah. Usaha atau bisnis kami memiliki nilai tambah yaitu pada bahan-bahan dan peralatan yang mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Kemudian kami selalu memberikan produk dengan kualitas tertinggi terhadap konsumen atau pelanggan kami. Dan juga kami selalu menampilkan referensi, gambar, foto, tulisan yang bervariasi di dalaman Instagram kami untuk para konsumen. Dan dengan semuanya itu, harga yang kami tawarkan terhadap produk kami tetap terjangkau untuk berbagai kalangan dan tidak kalah saing dengan para kompetitor. Selanjutnya, masa hidup produk dalam usaha atau bisnis kami yang bergerak di bidang aksesoris, handphone, yaitu aksesoris custom case handphone, memiliki masa hidup yang bertahan lama. Karena bahan kami yang menggunakan sangat bermutu tinggi, karena hal itu kami yakin akan membuat para konsumen atau pelanggan loyalitas pada produk kami. Dan juga kami akan terus melakukan variasi pada produk yang kami tawarkan, sehingga akan meningkatkan pesanan oleh para pelanggan atau konsumen. Selanjutnya dilihat dari analisis aspek produksi atau operasi. Yang pertama adalah lokasi operasi. Dalam usaha atau bisnis yang kami jalankan, kami milih lokasi operasi atau berjualan kami yaitu di sosial media, yaitu Instagram. Kenapa? Karena kami melihat banyaknya pengguna sosial media, terutama di Instagram di Indonesia sangat banyak. Sehingga kami melihat peluang tersebut. Yang kedua, ada mesin dan peralatan. Dalam usaha atau bisnis yang kami jalankan, memiliki mesin dan peralatan yang memiliki kualitas tinggi untuk menunjang kinerja usaha atau bisnis kami. Berikut adalah mesin atau peralatan yang kami butuhkan. Yang pertama ada printer, yang kedua ada mesin vakum 3 dimensi, yang ketiga ada molding, yang keempat ada isolasi anti panas, yang kelima ada cooling mold, dan keenam ada sarung tangan anti panas. Selanjutnya ada bahan baku dan bahan penolong. Dalam usaha bisnis yang kami jalankan, membutuhkan beberapa bahan baku yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada case blank, kedua ada kertas sublim, yang ketiga ada desain gambar. Selanjutnya ada tenaga kerja. Dalam usaha atau bisnis yang kami jalankan, kami memerlukan satu orang karyawan, yaitu orang yang ahli dalam membuat custom case handphone, sehingga dapat dijamin kualitas produk yang akan kami tawarkan. Aspek manajemen. Yang pertama, kepemilikan. Dalam usaha atau bisnis yang kami jalankan itu bisnis kerjasama, yaitu antara dua orang. Karena usaha atau bisnis ini masih awal-awal merintis. Kemudian tidak menutup kemungkinan, ke depannya usaha ini akan berubah menjadi CV, PT, atau bentuk usaha lainnya. Yang kedua ada tim manajemen. Dalam usaha atau bisnis yang kami jalankan, dikelola oleh kami berdua sebagai pemilik dari usaha aksesoris custom case handphone. Disebabkan karena usaha atau bisnis ini masih dalam taraf usaha menengah atau usaha baru. Yang ketiga ada karyawan. Dalam usaha atau bisnis yang kami jalankan atau mempekerjakan satu orang karyawan, yaitu di bagian dalam pembuatan custom case handphone. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kami akan menambah karyawan sejalan dengan berkembangnya usaha kami.
Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana. Dalam usaha bisnis yang kami jalankan, dibutuhkan dana awal untuk menjalankan usaha ini. Rinciannya dananya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap. Yang pertama itu ada printer sejumlah 1.600.000, mesin 3 dimensi vakum 8.750.000. Yang ketiga ada molding atau alat cetak yaitu 250.000. Yang keempat ada cooling mold 400.000, sarung tangan anti panas 30.000, biaya iklan 100.000, dan cashbank 10.000. Total pada biaya tetap yang kami butuhkan adalah 11.170.000. Selanjutnya biaya variabel, itu ada kertas sublim sebesar 70.000, terus tinta sublim 100.000 rupiah, terus ada isolasi anti panas 40.000, dan biaya listrik 200.000 rupiah. Totalnya 410.000 rupiah. Nah, sumber dana yang kami butuhkan yaitu adalah dibutuhkan dana yang cukup yang banyak, sehingga selain menggunakan dana pribadi kami sebagai pemilik, kami juga membutuhkan dana dari investor dan kreditur. Selanjutnya ada proyeksi neraca. Jumlah aset yang kami punya itu adalah printer, mesin 3 dimensi vakum, dan molding dan cooling mold, yaitu sebesar 11.030.000. Dan jumlah liabilitasnya adalah 0 dikarenakan usaha kami belum memiliki liabilitas. Selanjutnya ada jumlah ekuitas, yaitu jumlah aset dan dikurangi jumlah liabilitas, yaitu 11.030.000. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Harga produk yang kami tawarkan yaitu sebesar 30.000 per pieces atau 30.000 satunya. Dan biayanya yaitu biaya listrik 200.000, biaya iklan, biaya kertas sublim 100 lembar, tinta sublim, isolasi anti panas, dan cashbank yaitu sebesar 520.000. Nah, perkiraan pendapatan yang terjadi yaitu adalah pendapatan diperkirakan usaha kami dalam menjual aksesoris custom case handphone 3 buah per hari atau 3 pieces per hari. Sehingga pendapatan yang kami terima dalam sebulan adalah 3 dikali 30.000 dikali 30 hari yaitu 2.700.000 per bulan. Selanjutnya ada biaya yang akan dikeluarkan yaitu biaya listrik, biaya iklan dan kertas sublim, dan tinta sublim, isolasi anti panas dan cashbank itu sebesar 563.000. Sehingga menghasilkan laba kotor yaitu 2.107.000. Selanjutnya ada proyeksi aliran kas. Nah, aliran kas yang masuk adalah yang pertama itu ada modal awal dan pendapatan. Itu sebesar 14.280.000. Selanjutnya ada aliran kas keluar, yaitu biaya total ditambah biaya variabel yang harus kita keluarkan, yaitu sebesar 11.580.000. Sehingga jumlah kas yang tersisa adalah 2.700.000. Di sini saya akan menjelaskan break-even point atau BEP. Yang pertama ada BEP unit, yaitu total fixed cost atau total biaya tetap, dibagi harga jual per unit dikurang variabel per unit. Ditemukan atau dihasilkan 655 unit. Jadi usaha atau bisnis kami yang kami jalankan ini akan mencapai titik BEP atau break-even point ketika telah menjual sebanyak 655 unit aksesoris custom case handphone. Selanjutnya ada BEP harga, yaitu adalah total fixed cost atau total biaya tetap, dibagi kontribusi margin, dibagi harga per unit. Itu sebesar Rp20.570.902. Jadi usaha atau bisnis kami dijalankan akan mencapai titik BEP ketika angka penjualan telah mencapai Rp20.570.902. Selanjutnya penutup itu adalah usaha atau bisnis kami akan kami jalankan itu adalah Matrix Custom Case Handphone bergerak di bidang aksesoris, yaitu aksesoris custom case handphone. Seperti yang dilihat, kenaikan tawar aksesoris case handphone pada saat ini sangat tinggi, terutama pada kalangan muda. Setelah kami membuat rencana yang telah dijelaskan seperti tadi, kami berharap bahwa usaha atau bisnis yang kami jalankan, yaitu Matrix Aksesoris Custom Case Handphone, dapat diterima oleh masyarakat dan mampu bersaing dengan para pesaing, serta menghasilkan profit atau keuntungan yang bagus dan menjanjikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari proposal usaha kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.